Halo, jumpa lagi sama aku Bima. Kita kali ini akan membahas zodiak Scorpio. Ini pembahasan tentang asmara. Di sini aku memberikan dua pilihan ke kamu. Yang pertama adalah Crossroad, yang kedua adalah Mountain. Ini hanya penanda saja. Sebagaimana reader-reader yang lainnya meletakkan batu kristal, kamu pilih. Nanti aku akan meletakkan 4 kartu di sini. 4 kartu itu nanti aku akan bahas. Di situ ada single dan berpasangan. Jadi bukan berarti yang ini single yang ini berpasangan ya, enggak. Tapi dalam satu tumpukan itu aku akan bahas. Jadi silakan dipilih. Ini aku akan ambil kartunya secara random. Dan aku kasih kesempatan untuk kamu berpikir, merenungkan, dan merasakan tumpukan kartu mana yang menurut kamu cocok buat kamu. Dan kita akan ramal bareng-bareng. Kok bareng-bareng? Kita akan ramal, kita akan baca. Dan aku kasih kesempatan 3 detik. 1, 2, 3, tentukan pilihanmu. Dan aku akan bahas yang Crossroad dulu ya. Untuk yang Crossroad, kok kartunya begini lagi? Oke, enggak, bercanda. Untuk kartu Crossroad, untuk yang single, untuk Scorpio, di sini yang aku lihat untuk pencarian tentang percintaan sepertinya tidak terlalu mengusik pikiran kamu, karena di bulan ini yang lagi kamu fokusin dan kamu inginkan banget itu adalah tentang keuangan. Jadi mau ada pacar, mau nggak ada pacar, mau diledekin nggak punya pacar, ya bodo amat gitu loh. Walaupun mungkin banyak sih ya kesempatan untuk memulai percakapan dengan lawan jenis itu ada gitu loh. Dan kamu termasuk orang yang cerdas, termasuk orang yang pintar untuk membuat lawan jenis tertarik sebenarnya. Atau bahkan kamu tuh adalah tipe-tipe orang yang tanpa kamu sadari sebenarnya kamu tidak melakukan pendekatan, kamu tidak melakukan tebar pesona, tapi pesona kamu sudah memancing lawan jenis kamu untuk hadir mendekati kamu. Dan di momen yang sekarang ini cenderung kamu lebih kayak ya tadi aku bilang ya, urusan uang lah yang penting dicari aja. Kamu juga tidak terlalu ingin membuka hati terlalu lebar dan membiarkan orang-orang itu masuk, karena ya fokus kamu untuk cari duit. Bagaimana caranya gesit-gesit bagaikan serigala ini, bagaikan serigala yang ngejar mangsanya dan mencapai tujuannya. Dan kamu di sini juga kayak nantinya nih di bulan ini kemungkinan kamu lebih cenderung bagaimana mendayagunakan banyak dari kecerdasan kamu ataupun kreativitas kamu untuk membuat sesuatu yang baru, membuat inovasi. Ataupun karena kamu fokus sama uang, kamu juga kalau misalkan mendapatkan pembelajaran ilmu dari seminar online ataupun keilmuan dari teman-teman, itu langsung kamu putar ide itu langsung bagaimana caranya untuk memperoleh uang atau memperoleh pendapatan yang luar biasa gitu ya untuk yang single. Kalau untuk yang berpasangan sendiri nih, aku ngelihatnya ada kayak gini, ada kayak salah satu pihak antara kamu ataupun pasangan kamu yang kok sekarang nih kayak cenderung menutup diri atau
tidak ingin terlalu banyak terbuka sama kamu. Bukan berarti dia punya pacar di luar sana ya, ataupun gimana. Tapi ya untuk di hubungan yang kali ini sih memang dia sebenarnya ada yang mau disampaikan, ada yang mau diobrolin, tapi di lain hal juga fokusnya dia ataupun fokusnya pasangan kamu ataupun fokusnya kamu itu juga ada kaitannya, kayak misalnya tadi kan kalau sebelumnya ada ngomongin duit, ngomongin uang. Nah, yang ini juga gitu, karena seminar-seminar online itu lebih penting, ataupun ikutin pelatihan tentang mendayagunakan pikiran dan memperoleh rezeki yang luar biasa itu lebih penting. Jadinya seolah-olah gitu loh, dalam kehidupan percintaan kamu, perjalanan asmara ini sepertinya kayak agak tertutup sedikit. Tuh, pintunya tertutup. Jadi kayak gitu. Aduh, aku sampai shock. Jadi pemikiran-pemikiran itu yang ataupun apa ya, yang biasanya kamu komunikasikannya ke pasangan, untuk kali ini malah nggak terlalu ke pasangan, tapi malah lebih banyak kepada kayak mereka-mereka yang ahli finansial, atau pada mereka-mereka trainer-trainer yang lebih handal dan lebih jago. Jadi aku ngelihatnya, walaupun ya kita nggak bahas tentang keuangan ataupun rezeki di sini, tapi jadi kayak sebagai keseluruhan kalau ngomongin kehidupan itu kan nggak lepas juga pasti yang namanya asmara, pasti ada keuangannya juga. Jadinya ada kayak keuangan yang menjadi tema pada bacaan kali ini. Begitu ya untuk yang crossroad ini, semoga aja jadi input yang positif buat kamu. Kalau misalkan memang tidak resonate ya tidak apa-apa, dibikin santai saja. Lalu untuk yang memilih mountain ini yang single dulu apa yang berpasangan dulu? Yang single dulu. Yang single. Yang single itu gini nih. Yang single ini kamu Scorpio. Seperti aku bilang tadi, kemungkinan kalau misalkan di tumpukan yang ini kamu tidak terlalu tebar pesona, tapi juga ada pesona juga ada mereka pejuang-pejuang cinta yang hadir ke kamu. Nah, yang aku lihat juga sedikit mirip nih. Jadi kamu berada bersama banyak orang yang support kamu. Jadi kalau misalkan yang single nih, kamu tidak terlalu ngerasa kesepian. Mudah-mudahan bener ya ramalan ini. Jadi aku ngelihatnya kamu tidak merasa kesepian, kamu ngerasanya ya santai aja, banyak orang support saya dan aku senang-senang aja. Jadi di lain hal bisa juga dari pihak keluarga ya, pihak keluarga yang ramah sama kamu, hangat sama kamu, dan kamu tidak terlalu dituntut untuk ayo cepet-cepet berkeluarga, enggak gitu loh. Jadi ini santai aja, dan karena kamu mengalami hal seperti itu, jadi tujuan ataupun harapan untuk yang cita-citanya kayak pengen nikah sekarang ataupun pengen punya gebetan sekarang itu ya tidak terlalu gitu kan. Jadi sedikit menurun aja gitu loh. Walaupun kesempatan tetap terbuka banyak nih buat kamu kalau misalkan memang kamunya gesit, kamunya pengen memulai hati, ini bisa gitu loh. Kamu bisa aja mencoba memainkan ya, pokoknya mencoba membuka hati, having fun sih, kayaknya konotasinya jelek ya. Ya pokoknya gitulah, bersosial dengan beberapa teman kamu, dan di situ kamu akan merasakan ya kenyamanan aja gitu, kenyamanan bahwa
berteman ini kayak gini ya, seru ya, bisa bareng-bareng, bisa banyak orang. Dan dari keseruan itu sendiri jadinya kamu sudah cukup happy secara emosional gitu. Secara perasaan kamu sudah cukup terpuaskan. Dan mungkin kalau misalkan mau lebih lagi untuk merasakan kegembiraan yang luar biasa lagi, ya nggak cuma dari pertemanan yang lingkar segitu-gitu aja ya. Mungkin kamu juga harus agak ekspansi gitu loh, harus agak memperluas daerah pergaulan dan daerah pertemanan. Nah, dari situ sendiri, ketika kamu sudah mulai untuk mencoba memulai pertemanan di luar pergaulan yang biasanya, bisa jadi kamu akan mendapatkan banyak lagi yang namanya pelajaran, banyak lagi dapat masukan positif, kegembiraan dan semangat untuk maju dan semangat untuk hidup. Oke, untuk yang single seperti itu. Kalau untuk yang berpasangan kayak gimana nih? Waduh, bercanda. Untuk yang berpasangan ini, aku ngerasanya keluarga kamu sedang baik-baik saja. Itu kalau memang sudah berpasangan. Ataupun kalau misalkan yang hanya pacaran saja, yang jalinan kasih ini lumayan dibilang mesra ya boleh mesra, dibilang ya nyaman, adem ayem, menyenangkan, tidak ada konflik. Dan di bulan November ini aku rasa prediksinya seperti itu. Jadi kayaknya akan adem-adem ayem aja nih gitu loh di bulan November ini. Dan ada sesuatu yang harus kamu hadapi, itu sifatnya lebih bagaimana caranya kamu kalau misalkan yang berkeluarga, yang anggota keluarga, bagaimana caranya supaya rasa kasih sayang di antara kamu berdua, wahai suami dan istri, itu bisa nyampe ke anak. Dan benar-benar anak itu merasakan bahwa kamu tuh benar-benar menyayangi anak gitu loh. Ini kalau yang aku baca secara ekstrimnya kayak gitu lah. Jadi suami dan istri punya anak, nah anaknya itu harus kerasa banget bahwa kalian itu sedang sayang sama dia. Dan salah satu bentuk sayangnya itu adalah memikirkan masa depan anak. Jadi juga ditanyain misalkan anak maunya apa, terus kalau misalkan memang kamu kurang setuju sama anak, terus kamu arahkan, begini loh nak, kamu kasih bimbingan, kamu kasih penjelasan tentang masa depan tuh kayak gimana, terus juga disemangatin. Nah kalau misalkan untuk yang masih berpasangan, yang pacaran aja, itu juga lebih dikasih kayak semacam kejelasan gitu loh. Nanti hubungan kita ini, aku memang sangat sayang sama kamu dan sangat serius sama kamu. Dan kalau misalnya ya bukan kalau misalnya ya, tapi kayak ditanya aja, kamu keseriusan kita ini mau sampai sejauh mana dan kapan mau lebih serius lagi, dan mau bagaimana nantinya. Ayo kita coba yuk tentukan dari sekarang nanti apakah menikah, ataukah kalau misalkan menikah juga punya anak ataupun enggak, ataupun yang child free gitu kan, atau habis itu mungkin tinggal di mana. Nah mungkin kayak ngobrolin kayak gitu deh. Jadi memang ada kayak semacam tantangannya adalah gimana bisa mengobrol tentang masa depan dan ngobrolin tentang sesuatu hal yang ya lebih baik diobrolin dari sekarang daripada nanti gelagapan ketika misalkan memang udah lebih serius lagi. Jadinya bisa lebih jelas aja gitu loh ke depannya. Oke, menurut aku kayak gitu aja ya pembacaan kartu tarot untuk
zodiak Scorpio di bulan November ini. Semoga aja kamu yang ngedengerinnya seneng. Semoga tidak dimasukkan ke dalam kepala dan kamu terus nggak bisa tidur. Dibikin enjoy aja, ini hanya hiburan semata. Dan ini kalau misalkan memang mau kamu anggap sebagai hal yang serius ya terserah, karena kebijaksanaan kamu adalah kunci saat kamu menonton acara ini. Dan kalau misalkan kamu memang mau konsultasi pribadi, ayo bisa calling aku, bisa kontak aku lewat Instagram. Untuk tarifnya kita sesuaikan, nanti aku akan kasih tahu. Terus kalau misalkan memang mau bikin video bareng, ayo kita bisa kolaborasi bareng. Kalau misalkan mau ngasih request pertanyaan-pertanyaan, ayo silahkan tulis di kolom komentar. Sambil kamu pencet juga tombol like dan jempolnya itu, share dan subscribe, ataupun tidak subscribe juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa berdoa, makan yang kenyang dan bahagia, dan olahraga. Semoga hidup kamu selalu dilimpahi rezeki yang banyak oleh Tuhan. Semoga kamu tertawa bahagia dan banyak teman yang mendukung kamu. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa.